Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem integumen. Kelompok 4 terdiri dari Anissa Paraswati, Arta Carolina, dan saya sendiri Baiti Jannati, Desti Fitrianingsi, Deanita Liana, Elsa Safitri, dan Winda Windiati. Baiklah, untuk sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui apa itu sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luar. Integumen atau kulit adalah massa jaringan terbesar di tubuh. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya termasuk kuku, rambut, dan kelenjar, dan reseptor saraf khusus atau untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu fungsi sistem integumen sebagai pelindung atau proteksi terhadap mikroorganisme, penarikan atau kehilangan cairan dan zat iritan kimia maupun mekanik, eksterosepsi atau penerimaan stimuli dari lingkungan luar, misalnya rasa sakit, gatal, panas, dan dingin, ekskresi atau pembuangan sisa metabolisme melalui kelenjar, misalnya kelenjar keringat pada mamalia. Selanjutnya termoregulasi atau pengatur suhu panas tubuh dibantu oleh adanya rambut dan bulu. Selanjutnya sebagai homeostatis atau mengatur kadar garam dan cairan tubuh atau sebagai osmoregulasi. Selanjutnya tempat penyimpanan cadangan makanan seperti lemak di bawah kulit, dan terakhir tempat sintesis vitamin D. Sistem integumen atau kulit tersusun ada 3 lapisan. Yang pertama epidermis, kedua dermis, selanjutnya skin appendix atau struktur aksesoris kulit. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. 400-600 mikrometer untuk kulit tebal, yaitu kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75-150 mikrometer untuk kulit tipis, yaitu kulit selain telapak tangan dan kaki dan memiliki rambut. Perkenalkan, nama saya Winda Windiati, NIM 2011183. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang epidermis terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama melanosit, menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Melanosit mensintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respon terhadap rangsangan hormon hipofisis anterior dan hormon perangsang melanosit. Melanin dapat menyerap cahaya ultraviolet dan demikian akan melindungi seseorang terhadap efek pancaran cahaya ultraviolet dalam sinar matahari yang berbahaya. Yang kedua yaitu sel Langerhans. Sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T, mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosit T, berperan penting dalam imunologi kulit. Yang ketiga itu sel marker. Sel marker yaitu sel yang berfungsi sebagai mechanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Keratinosit tersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam sebagai berikut. Yang pertama stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eleidin berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur, sedangkan serabut elastis dan retikulernya lebih sedikit, sel-sel saling melekat erat. Yang kedua itu stratum lucidum. Stratum lucidum terdiri dari protein eleidin, merupakan lapisan sel gepeng yang tidak berinti dan lapisan ini banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga itu stratum granulosum. Stratum granulosum terdiri atas 2-4 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Yang keempat yaitu stratum spinosum. Tersusun dari beberapa lapis sel di atas stratum basal. Sel pada lapisan ini berbentuk polihedris dengan inti bulat atau lonjong. Yang kelima ada stratum basal atau germinativum, merupakan lapisan paling bawah pada epidermis. Tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal, berbentuk silindris dan dalam sitoplasmanya terdapat melanin. Pada lapisan basil ini terdapat sel-sel mitosis. Selanjutnya itu ada struktur epidermis. Dapat dilihat pada gambar yang tertera yaitu struktur dari epidermis.
Selanjutnya itu dermis, merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Karena 90% dermis membentuk ketebalan kulit, terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Dermis atau cutan atau cutaneous yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Baiklah, saya Arta Carolina, NIM 2001142. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya, dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Pertama, stratum papilar merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Yang kedua, stratum retikular, yang lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur. Terdiri atas serabut-serabut penunjang atau kolagen, elastin, dan retikulin. Dan juga matrix. Yang ketiga yaitu subkutan atau hipodermis. Selanjutnya komponen dari lapisan stratum retikular, kelenjar sebaceus atau sebasea atau kelenjar lemak, menghasilkan sebum, zat semacam lilin, asam lemak atau trigliserida bertujuan untuk melumasi permukaan kulit, dikeluarkan melalui folikel rambut yang mengandung banyak lipid. Ekrin, sweat glands atau kelenjar keringat. Keringat merupakan sarana untuk mengekskresikan garam, karbon dioksida, dan dua molekul organik hasil pemecahan protein, yaitu amoniak dan urea. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat merokrin. Pembuluh darah. Pembuluh darah juga bertugas mengatur suhu tubuh melalui mekanisme proses pelebaran atau dilatasi pembuluh darah. Aliran darah untuk kulit berasal dari subkutan tepat di bawah dermis. Arteri membentuk anyaman yang disebut retecutaneum, yaitu anyaman pembuluh darah di atas subkutan tepat di bawah dermis. Cabang-cabang berjalan ke superficial dan ke dalam. Selanjutnya serat elastin dan kolagen. Kolagen merupakan komponen jaringan ikat yang utama dan dapat ditemukan pada berbagai jenis jaringan, serta bagian tubuh yang harus diikat menjadi satu. Kolagen diproduksi dalam bentuk serabut yang menyusun dirinya dengan berbagai cara untuk memenuhi berbagai fungsi yang spesifik. Syaraf nyeri dan reseptor sentuh. Ujung saraf motorik berguna untuk menggerakkan sel-sel otot yang terdapat pada kulit. Sedangkan saraf sensorik berguna untuk menerima rangsangan yang terdapat dari luar atau kulit. Pada kulit ujung-ujung, saraf sensorik ini membentuk bermacam-macam kegiatan untuk menerima rangsangan. Selanjutnya subkutan dan hipodermis. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan getah bening. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang, sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh dan penyekatan panas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih. Rambut. Rambut terdiri dari batang yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Yang kedua, folikel rambut merupakan jaringan yang meliputi akar rambut. Dan kita bisa melihat gambar di samping, yaitu struktur dari rambut. Bagian-bagian rambut terdiri dari tiga. Yang pertama, medula. Medula merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. Bagian ini tak terdapat pada rambut tipis atau halus. Yang kedua, korteks merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang terakhir yaitu kutikula, merupakan membran tipis, terdiri dari sel-sel pipi atau gepeng yang mengalami keratinisasi dan transparan. Selanjutnya yaitu kuku. Kuku adalah lempeng berkeratin yang tumbuh di jari tangan dan kaki. Kuku berfungsi untuk yang pertama melindungi bagian ujung jari dan yang kedua sebagai pertahanan diri. Bagian dari kuku terdiri dari yang pertama ujung kuku, yang kedua badan kuku yang merupakan bagian besar, dan yang ketiga akar kuku atau radik. Selanjutnya yaitu warna kulit. Warna kulit terutama ditentukan oleh yang pertama oksihemoglobin yang berwarna merah, yang kedua hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan, yang ketiga melanin yang berwarna coklat, yang keempat keratohyalin yang memberikan penampakan opake pada kulit, serta yang kelima lapisan
lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan.